Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman Tuhan dan yang bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini diadakan oleh Diaken Wiastono Yohanes SPH. Jemaat yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita baptis 130 baik pertama dan kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang menjadi nas pembimbing di bagian ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan
kepada terangnya yang ajaib. Terimalah salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Saudara-saudaraku, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku atas segala dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kembali berterima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering melayani Engkau dengan memenuhi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Barulah hati dan perilaku hidup serta kecerdasan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat perkenanan Tuhan kepada kami semuanya, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh bersatu kembali di dalam cita kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh bersuka cita bahwa Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah menyertai kami, bahkan memberkati kami sampai dengan saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tiada satu pun pribadi yang mampu melakukan semuanya itu selain Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau nyatakan kepada kami sukacita, Engkau nyatakan kepada kami kegembiraan, dan bahkan rasa syukur boleh kami naikkan kepadamu dalam setiap saat kehidupan kami. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi setiap kami sehingga firman-Mu
tertanam di dalam setiap kehidupan kami, bahkan mendapatkan tempat yang paling dalam hati kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan berbuah, bertumbuh, berbuah, dan buah itu dapat dinikmati oleh siapapun juga yang dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan menjadi dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Kitab Imamat 8 ayat 1 sampai 30 yang mengatakan, pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 jantan, dan baku berisi roti yang tidak berani. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakan gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebarkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patah emas, yakni jamak yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semua itu. Dipercikannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya lah mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya lah ikat pinggang, dan dililitkannya lah destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya lah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnya lah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangnya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya lah mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnyalah membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan
meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagian dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnya lah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnyalah seluruh telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya itu dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagian dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Luar biasa baik, puji Tuhan ya, dimanapun kita berada, walaupun saat ini kita berjauhan jarak, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita mempunyai Allah yang menyatukan kita, amin. Allah yang membuat kita satu dalam persekutuan ini, sehingga kita boleh bersama sekali lagi untuk menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah membaca dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-30. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Imamat ini merupakan kitab yang berisi pedoman untuk menjaga agar hubungan Israel sebagai orang yang beriman dengan Allah dijamin kemurniannya.
Ya, jadi dengan demikian kemah suci menjadi kemah pertemuan resmi dengan Allah. Allah harus dilayani dalam kemah yang dipilihnya. Jadi ayat yang ke-1 ya, kita bisa melihat di situ menegaskan hal tersebut. Allah harus dilayani dalam kemah yang dipilihnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, seperti dikisahkan dalam Keluaran 40, kita bisa membacanya nanti. Keluaran 40 ayat 17 sampai dengan yang 33. Musa membangun kemah suci sebagai tempat pertemuan dengan Allah. Dilukiskan bagaimana Allah meneguhkan usaha Musa itu dan bersedia tinggal di dalam kemah suci tersebut. Mulai saat itu Allah berbicara dengan Musa dari dalam kemah suci. Kemah itu harus dijaga sepantasnya. Di dalam kemah tersebut tidak boleh ada kekeliruan upacara. Ya, harus dijaga agar tetap murni dan harus dilayani dengan tindakan yang pantas. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, upacara saja tentu tidak menjamin keselamatan. Ya, upacara tidak menjamin keselamatan. Alasannya karena keselamatan datangnya hanya daripada Allah. Anugerahnya, keselamatan adalah anugerah. Anugerah itu hadiah. Kalau hadiah semestinya tidak usah kita beli ya, kita terima hadiah dengan sukacita. Coba kalau kita mengingat kembali masa-masa di mana kita sedang berulang tahun Bapak Ibu, ya kita menerima dari seseorang, nggak mungkin harganya berapa saya bayar, tidak mungkin ya, karena kita terima hadiah dengan cuma-cuma. Itu adalah anugerah. Seperti itulah keselamatan. Keselamatan adalah anugerah daripada Tuhan. Kita menerima dengan cuma-cuma. Namun demikian, ya kita lihat kitab Imamat menegaskan bahwa upacara itu juga mencerminkan kesadaran dan keyakinan Israel sebagai bangsa yang beriman. Jadi memang harus dilakukan. Dalam upacara itu paling sedikit iman diungkapkan secara nyata sebagai kepentingan manusia dalam hubungan dengan Allah. Tema kita pada malam hari ini adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Ada hubungan yang erat dengan Allah. Sebaliknya, Allah pun menyukai upacara yang dijalankan dengan niat yang tulus dan hati yang murni hanya untuk apa? Memuliakan namanya. Ini yang perlu kita garis bawahi, karena memang setiap upacara, kalau zaman yang kita baca pada saat ini adalah upacara. Seperti hanya sekarang kalau kita nyatakan dalam kehidupan sekarang, upacara itu adalah suatu ibadah. Kalau ibadah kita lakukan hanya dengan kebiasaan, rutinitas, itu yang bukan diperkenan Allah. Di sini dikatakan bahwa upacara atau ibadah tadi ada satu hubungan yang erat dengan Allah, sehingga kita datang dengan tulus hati, bukan paksaan. Kalau paksaan itu mungkin coblosan, musim-musim coblosan yang ada tadi, dipaksa memilih nomor 1, dipaksa memilih nomor 2, karena nomor 3 nggak ada. Ya, di sini dikatakan ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi datang upacara atau ibadah itu dengan tulus hati, tidak ada paksaan, karena memiliki hubungan yang erat. Allah pun menyukai apa tadi dikatakan upacara yang dinyatakan dengan hati yang murni. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Imamat seperti yang kita sudah terima, bentuknya sekarang ini merupakan karya redaktur yang sudah pada masa pembuangan, ya. Jadi berasal dari sumber-sumber yang banyak atau berbagai macam sumber. Kemungkinan besar sumber-sumber ini berasal dari kerajaan Yehuda. Ketika ibadah-ibadah sudah menjadi teratur, ya, semakin teratur, karena dikatakan upacara mempunyai peranan penting, maka peran kenabian tampaknya mulai kendor. Para imam di Yerusalem yang melayani bait suci mendapat peranan yang besar. Mereka yang berjasa merumuskan tata cara dan pola ibadah sebagai ungkapan keyakinan imam bangsa. Nah, kita berbicara tentang imam. Imam adalah seorang pemimpin, ya. Imam adalah perantara hubungan manusia dengan yang ilahi.
Ya, seorang imam bukan seseorang yang biasa dikatakan. Seorang imam adalah seorang yang benar-benar dipersiapkan menjadi perantara hubungan manusia dan yang ilahi. Untuk menunaikan tugas sebagai perantara itu, ia harus dimasukkan ke dalam suasana ilahi. Kalau ke dalam bahasanya di sini konsekrasi. Ya, di sini hambatan pertama yang harus dicegah dari seorang imam adalah najis. Nah, tadi dikatakan di sini tema kita adalah apa Bapak Ibu? Persembahan yang berkenan kepada Allah. Tentunya kalau kita sudah baca tadi persembahan yang berkenan kepada Allah, persembahan yang baik adanya, ya. Karena dibaca tadi ayatnya berapa? Bagian lemak, terus nanti bagian yang tertentu kotoran dibuang di luar, tidak dibakar bersama korban bakaran yang dibakar Musa. Di situ sudah dibedakan. Jadi yang perlu ditekankan di sini, hambatan pertama yang harus dicegah dari seorang imam adalah najis. Najis biasanya dikaitkan dengan segala yang mengotorkan hidup. Ini kita perlu ketahui ya, mengotorkan hidup, yang menempatkan manusia dalam suasana tidak bersih dan terasing dari Allah. Bagaimana kalau kita dikatakan seorang yang tidak benar, tidak bersih dan terasing dari Allah? Tentunya kita bukan satu bagian, ya, satu bagian dari Allah, melainkan terasing. Ini adalah hubungannya dengan haram, yakni situasi yang menjadikan sesuatu tidak boleh disantap. Hal yang sebaliknya adalah tahir dan halal. Kalau tadi ada najis dan haram, sekarang ada tahir dan halal. Untuk mengembalikan orang pada situasi dan kondisi tidak najis dibutuhkan upacara khusus. Dalam hal ini upacara penahbisan. Sehingga seseorang yang mungkin sebelumnya tidak layak karena kenajisannya menjadi dilayakkan terlebih dalam menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu imam. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita perlu lagi ingat bahwa sebagai seorang perantara antara hubungan manusia dengan ilahi, dia harus orang yang benar-benar tahir dan halal. Yang kedua, kekudusan. Kekudusan merupakan salah satu pengertian kunci dalam kitab imamat. Yang menentukan kualitas kudus adalah hubungan dengan Allah. Itu berarti bahwa manusia terus-menerus harus mencari jalan berhubungan dengan Allah dalam kekudusan tersebut. Ya. Tadi kalau sudah ada tahir dan halal, yang kedua adalah kekudusan dalam bentuknya yang nyata, lalu disebutkan dengan cara-cara menjaga kekudusan di sini, misalnya ya kalau kita baca tadi dengan menghindari makan darah yang menjadi tanda kehidupan karunia Allah, kemudian juga menghindari hubungan kelamin yang tidak wajar, menghormati Allah dengan sepantasnya dan menjamin kesucian para imam serta kurban yang dilaksanakan sebagai ibadah umat. Jadi benar-benar dipersiapkan supaya tidak tercemar dan benar-benar kudus, yaitu seorang imam. Yang pertama ini halal dan tahir, dan yang kedua adalah kekudusan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kalau kita berbicara itu mungkin, saya banyak melakukan segala kesalahan, atau mungkin kesalahan setiap hari kalau saya hitung mungkin sudah beratus-ratus atau mungkin bahkan lebih. Bagaimana saya bisa dikatakan seorang yang tahir dan halal atau bahkan saya orang yang kudus? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, memelihara kekudusan berarti terus menjalin hubungan atau relasi dengan Allah Sang Maha Kudus. Kita manusia tidak bisa dikatakan sempurna karena kita bukan makhluk sempurna. Tetapi yang diharapkan dalam kehidupan kita terus menjalin hubungan yang erat dengan Allah Sang Maha Kudus. Jadi hubungan yang erat ini bukan hanya sekedar hubungan secara fisik, tetapi bersifat mistis. Artinya relasi intim dengan Allah, ya, ada relasi yang intim dengan Allah, relasi secara pribadi dengan Allah, kehidupan masing-masing pribadi. Mungkin kita ada dalam satu keluarga, ada ayah, ibu, anak, mungkin juga tante atau siapa saja yang satu keluarga itu. Memang ada satu persekutuan di rumah, tapi kita juga harus mempunyai
satu hubungan pribadi yang khusus dengan Allah, hubungan yang intim dengan Allah. Tentunya Bapak Ibu mengerti yang saya maksudkan hubungan yang intim ya, hubungan yang semakin dekat, semakin baik kepada Allah Sang Maha Kudus. Ya, seperti dikatakan di sini menggunakan istilah Yohanes Calvin ya. Maka relasi ini disebut kesatuan mistik dengan tubuh Kristus ya. Karena kita tahu sendiri bahwa Kristus yang menyelamatkan kita, yang menjauhkan kita dan bahkan mengangkat kita dari dosa sehingga kita menjadi umat yang terselamatkan. Seperti di awal tadi, itu adalah anugerah yang luar biasa. Jadi bahwa hanya Allah yang melayakkan seseorang untuk menerima anugerah pengampunannya. Kita bukan orang kudus, tetapi Allah yang melayakkan seseorang untuk menerima anugerah pengampunannya. Namun demikian, hidup baru itu tidak ini ya. Kalau mungkin kita sudah menerima kehidupan yang baru, berarti kita bukan seorang yang sombong rohani. Kita tidak mau dekat dengan orang-orang itu orang berdosa, itu orang yang banyak kesalahan. Kita menunjuk orang dan sebagainya. Tidak demikian, melainkan kita yang sudah menjadi umat ketebusan, kita yang sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, kita rangkul orang-orang yang mungkin menjauh daripada Tuhan. Kita berjalan bersama, karena pengampunan yang sudah kita terima itu luar biasanya mengubah setiap kehidupan kita. Kita yang semula najis, semula tidak kudus, kita menjadi tahir dan halal, dan kita dikuduskan karena kita mempunyai hubungan relasi yang baik dengan Allah Sang Maha Kudus. Jadi kita harus membawa dampak pada pembaruan hidup secara sosial pada sesama kita. Tidak hanya berhenti dengan sampai di sini saja ya Pak Ibu ya. Kalau kita sudah menerima anugerah, ya sudah kita PDW, tidak ya. Melainkan kita hidup di dalam tengah-tengah kehidupan sosial. Kita harus membawa kehidupan yang baru itu sehingga orang lain pun yang melihat kita adalah orang yang diperbarui oleh Tuhan Allah. Yang pertama, yang kedua, sebagai para pelayan Tuhan, kita dipanggil menjalani hidup yang kudus. Hidup yang kudus berarti kehidupan yang menjaga diri dari hal-hal yang tidak disenangi atau tidak dikehendaki Allah. Hidup kudus menjamin segala upacara ibadah yang dijalankan kita semua sebagai pelayan Allah berkenan di hadapan Allah. Tidak ada yang disembunyikan dan bahkan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Segala sesuatu entah itu baik, entah itu buruk di dalam setiap hati manusia, Tuhan tahu. Sehingga saat kita menjalankan satu upacara, menjalankan satu ibadah, yang diinginkan Tuhan adalah kudus. Apalagi sebagai pelayan Tuhan, Bapak Ibu ya, kita semuanya. Dan di sini diharapkan bahwa di hadapan Allah kita menjalankan ibadah yang diperkenan Tuhan. Hal yang sama pun menjamin pelayanan yang dijalannya berguna bagi umat dan bahkan membawa kemuliaan daripada Tuhan. Itu yang terpenting. Apa gunanya kita setiap kali menjalankan upacara atau ibadah, tetapi hati kita mungkin belum beres dengan sesama. Hati kita mungkin masih ada merah, putih, biru, kuning dan sebagainya. Tidak ada satu warna di dalam setiap ibadah atau upacara kita. Apakah itu membawa kita kepada satu kemuliaan Allah atau tujuan kita yang memuliakan Allah? Saya kira tidak. Ada dua yang terjadi ya. Yang satu yang perlu kita bedakan, yang satu yang harus kepada Tuhan. Tidak, melainkan kita mempunyai satu tujuan bahwa kita melayani Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam tradisi Calvinis, menjalani hidup kudus berarti melakukan praktek hidup yang tidak berpusat pada diri sendiri. Apa yang dikatakan berpusat pada diri sendiri adalah sesuatu yang egois. Egois itu menjengkelkan ya. Kalau kita ketemu orang yang egois itu sangat menjengkelkan ya. Bahkan kita mungkin geram karena memang tidak, orang yang egois itu tidak bisa diajak bersama. Kalau sudah bersama seperti batu api, kalau kena sedikit menyala, itu orang egois. Nah, tetapi yang kita harus lakukan bukan berpusat pada diri sendiri, melainkan
terarah kepada dunia milik Allah dalam tindakan baik dan penuh keadilan. Ini yang perlu kita pelajari bersama, ya Bapak Ibu dan Saudara. Ya, dan saya juga tentunya. Kita sama-sama belajar bagaimana kita hidup pada dunia milik Allah yang penuh dengan keadilan. Karena kalau kita lihat di dunia ini tidak ada keadilan, yang ada keganjilan, ya. Bukan keadilan tapi keganjilan. Yang ada keganjilan, keserakahan, dikatakan keserakahan, semuanya tidak terjadi dalam satu yang dikatakan keadilan. Nah, bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah minoritas ini sebagai seorang yang bertindak adil? Ini kita menuruti segala perintah Allah. Inilah makna pengudusan yang merupakan panggilan untuk mengarahkan hidup kita kepada dunia sebagai panggung kemuliaan Allah, bukan panggung sandiwara. Kalau sandiwara setiap hari jam-jam tertentu ada ya, apalagi di stasiun TV tertentu. Kalau kita sudah mulai jam-jam ibadah, kita tidak mengikuti episode ke 421 sampai 426. Episodenya banyak, yang nonton bosan, iklannya banyak ya. Tapi ceritanya nggak tahu arahnya kemana. Itu yang perlu kita silang aja. Kita ganti cawangnya untuk apa? Kita mengarahkan hidup kita kepada panggung kemuliaan Allah, memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, akan membawa kami dalam hidup ini. Jadi melalui action kita, tindakan-tindakan kita tadi yang sedang terjadi kita saat ini pada masa-masa masa-masa dikatakan sulit, ya juga sulit, dikatakan mudah juga tidak terlalu mudah, melainkan banyak tantangan yang kita harus hadapi di tengah-tengah COVID-19 ya. Perekonomian menurun, kepercayaan menurun, terus banyak hal, bahkan terjadi ketidakadilan dan dikatakan juga terjadi keserakahan yang muncul sehingga manusia tidak bisa dipercaya lagi. Nanti ini yang sedang terjadi. Jadi kesengsaraan ini membawa manusia seakan jauh daripada Tuhan. Kita tidak bisa mempersembahkan lagi yang terbaik bagi nama Tuhan karena kita sering mengandalkan, memikirkan diri kita sendiri. Mari saat ini kita belajar kembali kepada firman Tuhan dalam iman tadi, bahwa kita mempersembahkan yang berkenan kepada Allah. Amin.
dengan sikap dan hati yang sempurna. Mari kita berkata bersama. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang khusus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang akan datang. Silakan. Mari kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa atas segala kasih dan kemurahan-Mu di pagi ini, sehingga kami telah Engkau mampukan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Sebagai umat-Mu kami bersyukur karena anugerah-Mu senantiasa nyata di tengah kehidupan kami lewat berbagai pengalaman hidup kami. Engkau selalu setia, mengasihi, bahkan memelihara kehidupan kami hingga saat ini, serta meneruskan kehidupan kami agar melalui setiap kehidupan kami nama-Mu dimuliakan. Bapa yang rahmani, sebagai umat-Mu yang telah Engkau kasih dan berkati serta Engkau kuduskan, kami memiliki kewajiban iman untuk selalu menjaga keutuhan hidup kami dan menjadi teladan bagi sesama untuk membawa mereka mengenal Engkau sebagai Juru Selamat. Bapa yang Maha Pemurah, dalam syafaat ini kami menyerahkan gereja-gereja di muka bumi ini yang saat ini sedang memberitakan Injil Tuhan. Meski banyak sekali menerima penghambatan serta berbagai kendala, kami berdoa kiranya Roh Kudus memberkati segala upaya pemberitaan Injil-Mu, agar semakin banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan serta mengagungkan nama-Mu. Kami berdoa bagi GPIB di Indonesia yang saat ini sedang bergumul di tengah pandemi COVID-19, harus mempersiapkan kayu besar, yakni persidangan sinode yang berpusat di Surabaya pada bulan Oktober 2021. Kiranya rencana ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati segenap jajaran GPIB yang terlibat dalam kegiatan tersebut, baik majelis sinode, panitia maupun para utusan dari jemaat-jemaat, agar segala keputusan yang diambil dan rencana untuk program setahun ke depan dapat diwujudnyatakan, sehingga kehadiran GPIB di tengah bangsa ini dapat menjadi berkat. Kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat Ebenezer Blitar dengan segala kegiatan yang sedang kami kumpulkan, pemilihan pengurus berkat yang sedang berlangsung, pembinaan pengurus berkat pada hari Sabtu 14 November 2025 di Lokakarya, juga kegiatan pelayanan lainnya. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat melaksanakannya dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami doakan para presbiter, pendeta, diaken dan penatua, pengurus berkat dan komisi, juga segenap karyawan. Berkati kerjasama mereka dalam mewujud nyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami melalui program-program yang telah kami sepakati bersama. Anugerahkan kepada kami kerendahan hati, ketulusan dan kejujuran dalam melaksanakan tugas pelayanan kami, agar kami mampu saling menopang satu dengan yang lain, dan kasih-Mu yang kami beritakan itu dapat dirasakan oleh setiap insan yang kami jumpai dalam hidup pelayanan kami. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, yang bergumul dengan persoalan hidup mereka, jemaat yang lemah jasmani karena usia lanjut, bahkan jemaat yang lemah iman. Kiranya Bapa memberikan jalan keluar yang terbaik bagi segenap permasalahan mereka, sehingga mereka selalu mengucap syukur dalam segala hal karena merasakan Allah selalu peduli kepada mereka. Jemaat yang bergumul dengan kondisi rumah tangga mereka, suami istri, orang tua, anak-anak kami, baik dalam masa pertumbuhan jasmani, rohani, dalam pelajaran, pergaulan, bahkan segala masa depan mereka, Allah kiranya turut campur tangan-Mu untuk nyatakan kehendak Tuhan dalam segenap kehidupan kami umat-Mu. Kami juga berdoa bagi suami istri, anak-anak, kerabat kami yang karena tugas pekerjaannya
tugas sekolahnya, dan lain-lain. Mereka harus jauh dari kami. Berkatilah dimanapun mereka berada, seperti Tuhan menjaga dan memberkati kami di tempat ini. Secara khusus kami doakan Ibu Arum yang beberapa hari menjalani operasi pengangkatan penyakitnya. Kami bersyukur operasi berjalan lancar. Selanjutnya kami memohon Tuhan memberikan pemulihan kesehatan bagi Ibu Arum melalui obat-obatan, makanan dan minuman, serta perhatian dan kasih sayang suami, anak dan kerabat yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini, yang sedang berkumpul dengan penetapan RUU Cipta Kerja yang diwarnai berbagai kerusuhan. Bapa, kami mempercayakan semuanya kepada hikmat dan kehendak-Mu. Anugerahkan hikmat kepada para pemimpin negeri ini agar dapat memutuskan yang terbaik bagi segenap bangsa ini. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak COVID-19, baik yang sakit secara ekonomi, sosial, dan lain-lain. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan kekuatan pemulihan, penghiburan, semangat, serta jalan keluar dari setiap masalah karena COVID-19. Para medis, petugas keamanan, TNI, Polri, Satpol PP, dan semua elemen pemerintahan yang berusaha memutus penularan COVID-19, tolonglah mereka agar dapat berkarya bagi bangsa ini. Engkau juga berkenan memakai kami untuk mau peduli terhadap mereka yang lemah dan menderita, sehingga melalui kami berkat Tuhan juga dirasakan oleh saudara-saudara yang lemah dan menderita. Kami doakan juga sama kami menderita karena tertimpa berbagai bencana atau musibah, banjir, gunung meletus, topan, badai, tanah longsor, gempa bumi, bahkan mereka yang dilenyapkan oleh sesamanya, yang diperlakukan tidak adil oleh sesamanya. Bapak, kami percaya Engkau berpihak kepada mereka yang menderita ini dan berkenan menghiburkan, menguatkan, dan memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan yang mereka hadapi. Pemerintahan yang ada di kota dan Kabupaten Blitar juga kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Terlebih lagi anak-anak Tuhan yang Kau percaya menjabat di pemerintahan negeri ini, kiranya mereka pun juga boleh berlaku jujur, tulus, dan adil agar nama-Mu dimuliakan. Pada 9 Desember 2020 akan dilaksanakan pilkada secara serentak. Kiranya suasana aman dan kondusif selalu ada di kota dan Kabupaten Blitar. Terpilih juga wali kota dan bupati yang sesuai dengan kehendak Bapa, sehingga 5 tahun ke depan kota dan Kabupaten Blitar semakin sejahtera dan damai, serta rakyat hidup makmur dan keadilan mewujud nyata di segenap kota dan Kabupaten Blitar. Ada banyak permohonan Tuhan yang kami tidak sanggup mengungkapkannya dalam syafaat ini. Kiranya Bapa berkenan mengampuni kami. Inilah doa-doa yang akan kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Pelihara kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini apa yang kami harus dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti yang kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Ingatlah pesan Alkitab Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari
Mari kita bernyanyi dari kitab Bakti 88 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jemaat silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan dalam doa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pengorbanan-Mu dalam kami bersembahan saudara ini. Kami sadar bahwa persembahan ini tidak bisa kami berkorban dalam yang Kau persembahkan bagi kami di dunia ini. Terima serta kuduskan ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat kami bersilakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita pulang, kita akan sama-sama mendengarkan pujian persembahan yang akan disampaikan oleh presbiter. Tuhan
Kembalilah ke dalam kehidupan keluargamu dengan damai sejahtera dari arah Bapa, dari arah. Beritakanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Persilakan bangkit berdiri. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.